Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tira Parti, Nurma Ida, dan Idris Farurazi akan mempresentasikan tentang tingkatan 7 ruh dan menyelaraskan 7 ruh. Perkembangan spiritual bukanlah semata berkenaan dengan mengembangkan jiwa yang lebih tinggi dan mengabaikan atau bahkan melemahkan yang lebih rendah. Titik dalam sufisme. Perkembangan spiritual sejati berarti perkembangan seluruh individu secara seimbang termasuk akal, tubuh, dan ruh. Di dalam sufisme, seluruh kehidupan adalah bagian dari praktik spiritual keluarga dan pekerjaan. Hubungan sosial memberikan kesempatan yang sama seperti doa dan meditasi dalam pengembangan spiritual. Difirmankan dalam Al-Quran, telah kusempurnakan kejadiannya, Adam, dan kutiupkan ke dalam ruhku. 7 tingkatan dalam ruh. Yang pertama, ruh mineral. Ruh mineral terletak di dalam sistem kerangka. Di dalam diagram 7 aspek ruh mineral berbatasan dengan ruh maharasia. Wadah percikan ilahi yang suci di dalam diri masing-masing kita, ia tidak pernah memberontak kepada kehendak. Yang kedua, ruh nabati. Ruh tumbuhan yang terletak di dalam jantung dan terkait dengan sistem pencernaan yang mengatur pertumbuhan dan asimilasi dari bahan-bahan makanan. Fungsi yang kita bagi dengan tanaman ini adalah fungsi baru dalam konteks evolusioner. Yang ketiga yaitu ruh hewani. Ruh hewani atau ruh hayawani terletak di dalam jantung dan berhubungan dengan sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu ruh rahasia. Ruh rahasia adalah bagian dari diri kita yang mengingat Tuhan. Rahasia atau kesadaran batinia terletak di dalam jantung atau di dalam batinia. Yang ketujuh yaitu ruh maharahasia. Ruh maharasia mencakup sesuatu yang benar-benar transdental melampaui ruang dan waktu. Ia adalah percikan ilahi yang suci di dalam diri kita. Untuk alasan ini, imajinasi kita berkenaan dengan penciptaan manusia harus dikembangkan. Baiklah, selanjutnya latihan untuk keseimbangan ruh. Mengenali diri. Pada dasarnya kita memiliki kemampuan untuk mengenal atau tidak mengenali salah satu dari ruh kita. Kemampuan ini memberikan kita kekuatan dan kebebasan psikologis luar biasa untuk menggunakan secara efektif segala aspek kepribadian kita yang lebih tepat bagi tiap-tiap situasi tertentu. Latihan ini adalah jalan untuk membekali Anda untuk memusatkan perhatian pada tiap-tiap ruh. Baiklah, lanjut untuk latihan keseimbangan ruhani. Yang pertama, aku memiliki tubuhku, tapi aku bukanlah semata tubuhku. Tubuhku mungkin saja sehat atau sakit, letih atau bersemangat, tapi aku tidaklah sepenuhnya terpengaruh. Aku menghargai tubuhku sebagai alat penyembuhan yang bernilai. Aku memiliki tubuh, namun aku bukanlah semata tubuhku. Yang kedua, aku memiliki emosi, tapi aku bukanlah semata emosiku. Aku bisa saja marah, takut, dan bersemangat. Emosi dan motivasiku membantu untuk membuat hidupku lebih bermakna. Yang ketiga, aku memiliki akal pikiran, namun aku bukanlah semata akal pikiranku. Kecerdasanku adalah alat berharga untuk menemukan dan memahami. Kualitasnya berubah seiring semakin banyaknya aku belajar. Aku menghargai akal pikiranku sebagai sumber perencana dan pemahaman. Aku memiliki akal pikiran, namun aku bukanlah semata akal pikiranku. Baiklah, lanjut. Yang keempat, aku memiliki ego, namun aku bukanlah semata egoku. Harga diriku dan nilai diriku memberiku jalan untuk meraih banyak hal. Aku menghargai egoku yang sehat dan kuat sebagai sumber kekuatan pribadi dan rasa percaya diriku. Aku memiliki ego, namun aku bukanlah semata egoku. Yang kelima, aku memiliki hati, namun aku bukanlah semata hatiku. Hatiku memberi rasa belas kasih dan melapangkan jalan untuk melihat dan merasakan secara lebih mendalam. Aku menghargai hatiku sebagai sumber perasaanku yang lebih dalam, kreativitas dan pemahaman. Aku memiliki hati, namun aku bukanlah semata hatiku. Baiklah, selanjutnya kita akan merasakan ruh-ruh yang ada pada diri kita. Ruh mineral. Bayangkan diri Anda sebagai kerangka yang tertutupi oleh daging. Adakah di antara waktu kehidupan Anda saat Anda merasa terlalu fleksibel dan kaku? Ruh nabati. Ingatlah suatu waktu ketika Anda merasa sangat santai. Sebuah liburan saat Anda tidak memiliki suatu pekerjaan apapun selain bersantai dan memulihkan kembali tenaga Anda. Bayangkanlah suatu waktu ketika Anda merasa sangat lapar dan Anda memakan makanan yang bergizi dan lezat dalam takaran yang tepat. Ruh hewani.
Kenanglah peranan amarah di dalam kehidupan Anda. Ingatlah suatu masa ketika Anda menjauh dari sesuatu atau seseorang yang berbahaya. Ingatlah masa ketika Anda berada di dalam cengkraman hasrat Anda sendiri. Selanjutnya, ruh pribadi. Kenanglah aspek positif dan negatif pada ego Anda. Ingatlah suatu masa ketika rasa percaya diri berlebihan membawa Anda kepada ketidaksiapan. Ruh insani, kenanglah peranan belas kasih di dalam kehidupan Anda. Ingat dan rasakan ketika orang membutuhkan kita. Ruh rahasia, kenanglah sebuah puncak pengalaman spiritual, masa ketika Anda merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri Anda dan sekeliling Anda. Ruh maha rahasia, Tuhan di dalam diri untuk mengembangkan kedamaian batiniah yang mendalam. Mulailah dengan menenangkan pikiran Anda selama 5-10 menit. Masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu menyelaraskan 7 ruh. Ada istilah yaitu metafora kereta kuda, sebuah metafora sufi kuno yang menyamakan ruh-ruh tersebut dengan sebuah kereta kuda, sebuah alat transportasi utama ketika metafora ini pertama kali diciptakan. Ruh mineral adalah rangka dan roda dari kereta kuda tersebut. Ruh tumbuhan adalah badan dari kereta kuda tersebut. Ruh hewani adalah kudanya dan ruh pribadi adalah pengendaranya. Ruh insani dipadukan dengan ruh rahasia dan ruh maharahasia, adalah si pemilik yang duduk di dalam kereta kuda tersebut. Selanjutnya, mimpi dari 7 ruh. Mimpi yang muncul dari ruh-ruh yang berbeda. Mimpi dari ruh rahasia dan ruh maharahasia tidak memerlukan penafsiran. Mimpi yang muncul dari ruh insani dapat juga memiliki makna yang dalam. Mimpi yang muncul dari ruh pribadi adalah mimpi psikologis. Mimpi yang muncul dari tumbuhan atau mineral utamanya dimunculkan oleh sensasi tubuh. Selanjutnya, keseimbangan ruh. Ruh mineral bertujuan memberikan kita dasar yang kuat, struktur batinnya yang tangguh untuk mendukung kita dalam kehidupan. Jika dalam keseimbangan, maka di satu sisi ia menjadi sumber kekerasan dan kekakuan, serta kelemahan dan kelebihan kebimbangan di sisi lain. Ruh pribadi ditakdirkan untuk membimbing kita, menyediakan kecerdasan yang diperlukan untuk memahami diri kita sendiri dan dunia di sekeliling kita. Selanjutnya, kesadaran terhadap dunia. Dengan sudut pandang sufi, ciptaan Tuhan adalah salah satu dari kitab suci Tuhan, dan mempelajari adalah salah satu pengalaman belajar kita yang terdalam. Dengan kecerdasan ruh pribadi ini, kita tidak hanya menerima aspek terluar dari segala ciptaan. Kita dapat memulai belajar dari sifat alamiah kita. Kita akan mendapatkan pemahaman mengenai cara kerja pemikiran manusia dengan mempelajari psikologi. Selanjutnya yaitu jihad batiniah dan ruh pribadi. Pertempuran dengan ego negatif kita adalah pertempuran batiniah. Sewaktu-waktu kita harus bertempur di jalan spiritual. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.